semuanya, perkenalkan nama saya Hana Harmoni Hartonang dari kelas 8A. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu sikap pelajar Kristen dalam perkembangan IPTEK by Hana Harmoni Hartonang. IPTEK menurut KBBI dan Soejarno adalah dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kata, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan itu adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Dalam kata teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Soejarno itu apa sih? Nah, dalam Soejarno berkata, ilmu pengetahuan itu adalah seluruh usaha sadar untuk melihat, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kehidupan. Jadi, pengertian IPTEK itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Nah, apa sih itu pandangan Alkitab terhadap IPTEK? Nah, dalam Amsal 1 ayat 5 berkata, Allah menghendaki manusia agar memiliki pengertian dengan memanfaatkan IPTEK secara baik dan tepat. Dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak mengikuti orang yang bodoh, tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa sih itu sikap-sikap pelajar Kristen terhadap IPTEK? Saya mengambil 3. Yang pertama dari Amsal 1 ayat 7 dikatakan, kita menyikapi perkembangan IPTEK dengan memakai pengetahuan dan teknologi dengan benar. Yang kedua, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan kita menjaga diri dari hal-hal yang jahat. Dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan kita menggunakan akal budi dan seluruh kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Nih, apa sih sebenarnya cara menghadapi tantangan di era digital? Nah, ini dia caranya. Yang pertama itu adalah disiplin dan konsisten. Apa sih itu disiplin dan konsisten dalam menghadapi tantangan di era digital? Nih, dengan disiplin dan konsisten, setiap langkah kecil akan membawa kita pada keberhasilan yang besar. Yang kedua, ada bijak dalam menghadapinya. Seperti menghadapi tantangan dengan bijak dan belajar menjadi lebih berpikir keras. Yang ketiga, yaitu selalu berusaha dan belajar. Itu kita harus bersikap gigih dalam mencapai tujuan dan selalu tekun dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya yang keempat yaitu selalu berdoa, karena kalau kita nggak berdoa kita nggak akan dijamah Tuhan, guys. Nah, jadi itu selalu bergantung kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Yang kelima yaitu tangguh dalam menghadapi tantangan. Karena itu setiap kegagalan adalah perjalanan. Dengan sikap pantang menyerah, kita bisa bangkit lebih kuat dan belajar dari setiap pengalaman. Yang keenam dan yang terakhir yaitu kreatif dalam pemecahan masalah. Seperti berpikir secara cerdas dan tidak hanya terpaku pada satu cara, tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Terus bagaimana sih menggunakan teknologi untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat? Saya mengambil 4 poin. Yang pertama, kita dapat mengirim ayat firman Tuhan atau renungan kepada teman. Yang kedua, kita dapat mengajak teman kita untuk ibadah remaja. Yang ketiga, kita dapat mengajak teman kita untuk mengikuti PA atau pendalaman Alkitab. Yang keempat, kita dapat mengajak teman kita untuk beribadah di hari Minggu.